Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bu. Selamat Bu. pagi Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. 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 Luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah, Allah. Ayo, siapa yang datang lebih ke sekolah tadi? Saya, Bu. Ada yang datang lebih awal? Saya, Bu. Ah, bagus. Itu tandanya kita disiplin. Disiplin. Salah satu meningkatkan kedisiplinan Disiplin. ialah datang tepat Pak waktu. Tuh. Apakah anak-anak ibu sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Coba perhatikan seragam seragam anak-anak ibu. Apakah sudah rapi? Udah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Dasinya sudah dipakai? Bajunya telah masuk dalam? Sudah. Sudah, Bu. Pinggangnya sudah Sudah, Bu. dipasang dengan baik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apakah sampahnya masih ada di kelas? Sudah dibuang, Bu. Sudah dibuang. Alhamdulillah. Berarti bersih semuanya ya. Bersih Bersih, dan Bu. rapi. Ya, Baiklah. Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik semuanya. Perhatian teman-teman semuanya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Siap? Gerak. Berdoa mau belajar, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Bitu billahi billahi rabbah wa bil islami Islam dinan wa Madinah bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Coba perhatikan teman di sebelahnya. Apakah hadir semuanya? Ilmu. Hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Ya, anak ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Diharapkan semuanya anak ibu untuk berdiri. Bu, saya dulu. Ikuti secara bersama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan semula aku berdiri bagaikan Ibuku Indonesia bangsa bangsa dan anak Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah bangsa rakyat badannya Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka 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 Merdeka, Merdeka, hiduplah hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, anak ibu dipersilakan duduk kembali. Lagu kebangsaan tadi merupakan satu rasa syukur kita kepada kemerdekaan Indonesia. Ya.
dari perjuangan para pahlawan kita. pahlawan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, kita harus menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, gotong royong, dan mandiri. Baiklah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan baik dan benar. Siswa mampu membuat paparan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Ya, anak-anak Ibu ya. Sebelum kita masuk pada materi kita menyambut usia balik, Ibu ingin melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya, masing-masingnya ya. Ya, silakan dibikin lagi LKPD-nya. Diisi. Ya, anak Ibu ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpul kembali. Tolong kepada ketua kelas mengumpulkannya kembali. Ya, ketua kelas. Ya, Bu. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Ya, Bu. Bu. Apakah anak Ibu semangat? Semangat, Bu. Semangat. Untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Nah, nanti kalau Ibu bilang, jika kau senang hati, bilang hore. Anak Ibu jawab hore ya. Ya, Bu. Iya, pintar. Ya, Nah, Ibu Bu. mulai ya. Jika kau senang hati, bilang hore. Hore. Jika kau senang hati, bilang hore. Hore. Jika kau senang hati, mari kita lakukan. Jika kau senang hati, bilang hore. Hore. Kita tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah, sebelum masuk dalam pembelajaran, siapa anak-anak Ibu yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, Bu. Ayo, siapa yang ingat? Iya, Tommy. Apa Ya, Tommy? Bu. Pelajaran minggu yang lalu yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah, Bu. Keragaman sebagai sunatullah. Sunatullah. Ya, siapa yang masih ingat apa itu keragaman sebagai sunatullah? Nanti Bu beri hadiah siapa yang dapat. Saya, Bu, Oh, Tommy lagi. Ya, silakan Tommy. yaitu merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah, di mana Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, seperti bangsa, kelompok, warna kulit, dan kepercayaan, Bu. Nah, ya. Jadi keberagaman itu ada di antara kita bahas secara fisik, agama, bahasa, suku, dan rupa kita ya. Makanya kita harus saling menghargai dan saling mengenal. Baiklah, untuk itu kita sekarang masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yang judulnya itu menyambut usia Balik. balik. Ya, balik. Ya, menyambut usia balik. Coba lihatkan gambar ini. Gambar apa ini? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Gambar apakah ini? Belum keluar, Bu. Keluar, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah. Perkembangan manusia Gambar apakah ini anak-anak Ibu? Coba anak Ibu amati. dari balik. Perkembangan manusia, Bu. Yakin. Ini ya gambar perkembangan manusia. Ya. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja sampai kepada
tua. Dewasa Kakek, semua. kakek, ya sampai tua. Ini ialah perkembangan manusia. Ini gambarnya semuanya laki-laki ya. Aku sekarang mau tanya, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Saya Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, siapa bisa jawab Saya perbedaan Bu. laki-laki dan perempuan? Saya Bu. Ya, silakan. Fisiknya Bu. Iya, fisiknya. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu terdapat pada fisiknya ya. Kalau laki-laki itu kekar, rambutnya pendek. Kalau perempuan itu pakai anting dia ya. Berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 59 tentang tanda-tanda balik ini. Siapa yang bisa membacakannya? Saya, Anak Bu. ibu siapa yang bisa membacakan? Saya Ya, Bu. silakan, Nis. Ya, pintar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza balagal atfalu minkumul hulma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablikum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih wallahu alimun hakim. Shadaqallahul Allahul azim. azim. Artinya apabila di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa. Sebelum mereka juga meminta izin. Jadi di sini apabila anak-anak ibu telah memasuki usia balik, maka anak-anak ibu sudah memiliki tanggung jawab dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan dilakukan. Ya, anak ibu ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian balik. Ada anak ibu yang tahu apa itu balik? Nah, sekarang kita bahas ya pengertian balik. Balik secara bahasa artinya ialah sampai. Sedangkan secara balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi, secara keseluruhan, balik ialah tanda-tanda seseorang sudah memasuki kedewasaan dan wajib melaksanakan perintah Allah. Allah. Nah, ya. Jadi, balik itu ialah tanda-tanda kedewasaan bagi seorang Muslim. muslim. Bagi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu balik menurut ilmu fikih dan yang kedua balik menurut ilmu G. biologi. Jadi keduanya akan kita bahas ya anak ibu. Keduanya akan kita bahas nanti. Jadi anak ibu perhatikan pelajaran hari ini karena nanti di akhir materi kita akan mengadakan diskusi dan juga ada nantinya asesmen formatif untuk penilaian anak-anak ibu nanti ya. Jadi belajarlah dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih ini, balik terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, haid bagi perempuan. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki. Yang ketiga, umur 15 Tahun. tahun. Ada di antara ini anak-anak ibu yang sudah haid bagi perempuan? Ada, Bu. Ya, Bu. Sudah, oh berarti sudah balik ya. Sudah, Bu. Ada yang anak ibu di sini yang mimpi basah? Kelas Sudah 4 belum Bu. juga, berarti Belum, anak ibu Bu. sudah balik ya. Ah, haid ini bagi perempuan, haid itu artinya
ialah sesuatu aliran yang mengalir. Sedangkan menurut istilah yaitu darah yang keluar dari perempuan dalam waktu tertentu yang bukan karena penyakit atau melahirkan. Aduh, ini ketinggalan. Jadi Aduh, haid itu ketinggalan. karena sakit atau melahirkan, tapi keluarnya darah dari rahim seseorang di waktu dan yang tertentu. Sedangkan mimpi basah ialah kondisi ketika laki-laki mengalami orgasme spontan atau ejakulasi pada saat tidur. Ya, berarti anak ibu sini sudah balik ya, sudah mengalami haid dan mimpi basah. Karena anak-anak ibu ini sudah balik dan mimpi basah, berarti anak-anak ibu sudah berhadas. Nah, berhadas besar ini nanti harus kita suci, sucikan dengan cara bersuci dari hadas Besar. besar, pintar Susi. Nah, ini urutannya. Urutan bersuci dari hadas Besar. 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 Yang pertama apa? Ada kelihatan? Mandi. Kelihatan? Ada. Yang pertama yaitu niat. Sebelum kita melakukan sesuatu diawali niat. Apa itu niatnya? Mari kita baca bersama. Nawaitul Nawaitul usla uslah lirafil lirafil hadasil hadasil akbari akbari fardal fardalillahi lillahi ta'ala. Allah. Pintar. Itu adalah niat saat kita berhadas besar lalu bersuci. Yang kedua, menyuci kemaluan dengan tangan kiri sampai Bersih. bersih. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan dengan air yang mengalir. Ya, Nak Ibu ya. Ya, Bu. Dan yang keempat, yaitu Berwudu. berwudu dengan sempurna. Yang kelima, membasahi sela-sela rambut dengan jari hingga kulit Kepala. kepala. Dan yang keenam yaitu mandi seluruh badan agar kita Bersih. bersih. Ya, paham anak ibu cara bersuci ini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau orang yang berhadas besar, mereka memiliki larangan. Orang yang berhadas besar itu memiliki larangan. Apa larangannya? Larangannya yaitu mereka tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, memegang Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, tawaf. Jadi anak-anak jika berhadas besar, maka tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, kalau ingin memegang Al-Quran dan sholat 5 waktu, maka kita harus bersih dari hadas besar. besar. Nah, itu ialah tadi menurut ilmu fikih. Sekarang kita menurut ilmu biologi. Kalian bagi menjadi dua tadi ya, nah Ibu ya, ilmu fikih dan ilmu biologi. Kalau ilmu biologi tumbuhnya jenggot, kumis, jambang, pada berotot, tumbuhnya jakun, karena mulai terdengar lebih berat, aktif dan nafsu makan lebih meningkat untuk laki-laki secara fisik. Sedangkan secara mental, anak laki-laki akan cenderung lebih cuek dan tenang. Dan untuk anak perempuan, secara fisiknya timbulnya payudara, pinggul melebar, dan timbulnya rambut bagian-bagian tertentu. Nah, itu juga dengan mental. Anak perempuan yang telah masuk usia balik akan lebih sensitif, akan mudah menangis. Ya.
Nah, ini kewajiban memasuki usia balik. Bagi anak-anak ibu yang sudah masuki usia balik, ini ada kewajibannya di sini. Yang pertama adalah sholat fardu. Fardu. Yang kedua menutup aurat. Ketiga mencari ilmu. Ilmu. Menutup aurat itu bagi laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Kalau Betul. perempuan dari kepala sampai kaki kecuali telapak tangan dan Nah, Muka. muka. Oke, sampai sini anak ibu paham? Ambu. Paham, Bu. Paham. Sebelum kita masuk kepada diskusi, Bu mau bertanya dulu, tahukah anak-anak ibu apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang sudah memasuki usia balik? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Yang masuki usia balik, apa kewajibannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau sudah balik harus melaksanakan sholat, Bu. Sholat. Lagi. Menutup aurat, Bu. Tutup aurat, pintar. Apa lagi satu lagi? Menuntut ilmu, Bu. Tutur ilmu ada 3. Ya, jadi itu adalah kewajiban bagi seorang yang telah memasuki usia balik. Usia Balik. balik itu terjadi pada umur 15 tahun. Jika anak-anak telah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Dan biasanya terjadi pada anak kelas 4, 5, dan 6 SD. Ya, anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lakukan diskusi. Tadi kan udah ibu bagi ya diskusinya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Ini pertanyaannya. Ada kelihatan pertanyaannya? Belum, Bu. Ada kelihatan? Sudah, Bu. Ada, Bu. Nah, diskusi dimulai. Diskusi selesai. Ayo, siapa yang bisa tampil ke depan? Siapa dulu anak ibu yang bisa ke depan? Dari ketiga kelompok tadi. Siapa yang bisa duluan tampil? Ayo. Kelompok 3 dulu, Bu. 3 dulu, pintar kelompok 3. Berikan hapus kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Pertanyaannya, coba kalian tuliskan kewajiban anak setelah usia balik. Kewajibannya yang pertama Ya. melaksanakan sholat, Bu. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menuntut Ya. ilmu. Iya, pintar kelompok 3 udah tangan. Nah, siapa lagi yang bisa? Kelompok siapa dulu? 1 apa 2 ini? Saya, Bu, kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi, Namanya yaitu Ya, pertama bagi anak laki-laki terjadinya mimpi basah. Sedangkan yang ya, kedua bagi anak perempuan yaitu keluarnya menstruasi pada waktu dong. tertentu. Dan yang oke. ketiga telah mencapai usia 15 tahun, Bu. Oke, tepuk Maka tangan buat anak anak ibu tersebut semuanya. sudah balik. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Baiklah, sekarang kita masuk kepada asesmen terakhir kita ya, asesmen formatif. Ya, kita melakukan asesmen formatif dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab. Silakan jawab. Nomor 1 apa? Siapa yang bisa jawab? Suaranya putus-putus, Bu. Hah? Tanda-tanda balik pada anak laki-laki ialah siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab, Bu. Kasih aja godok, Bu. Bisa jawab.
Mari kita bersama saja. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki ialah apa tadi? Mimpi Mimpi basah. basah. Nah, pertanyaan keduanya. Maksud laki-laki adalah Kedengaran Ustaz Bu. tinggal lu. Suaranya nggak jelas, Bu. Oke, baiklah. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Menyimpulkan. Saya coba, Bu. Ya, silakan Roni. Baik, Bu. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu tentang balik. Balik artinya sampai, dan balik itu terbagi dua, Bu. Menurut ilmu fikih satu, dan menurut ilmu biologi satu. Iya, pintar. Biologi terjadinya haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Ya, Dan juga kewajiban kita setelah balik yaitu melaksanakan sholat, menutup aurat, ilmu dari perintah-perintah Allah, Bu, serta menjauhi segala larangannya. iya, pintar. Jadi yang kita pada pagi hari ini yaitu tanda-tanda balik itu artinya sampai. Dan tanda-tanda kedewasaan pada diri seseorang. Balik tadi terbagi menjadi dua. Ada menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya, Ibu ya. Ya, pelajaran sudah berakhir. Untuk minggu depan kita masuk kepada materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kepada anak-anak ibu semuanya nanti untuk mempelajarinya di rumah untuk materi minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Materi kita hari ini sudah selesai dan jam pelajaran kita juga sudah berakhir. Maka pelajaran kita hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Semangat.